Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai monitoring efek samping obat atau bisa disingkat MESO. Jadi di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai definisi dan klasifikasi dari MESO sendiri itu efek samping obat. Yang kedua itu ada algoritma Naranjo. Yang ketiga itu ada identifikasi Harris Group. Yang keempat itu ada formulir pelaporan kuning atau tata cara penulisannya. Yang kelima itu ada strategi mitigasi. Terus pertama itu definisi dan klasifikasi dari efek samping obat. Jadi efek samping obat itu dibagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama itu untuk efek sampingnya sendiri atau kita kenal side effect. Nah, ini adalah efek yang diprediksi dan berhubungan dengan kerja farmakologi obat. Contohnya itu mengantuk setelah meminum obat golongan antihistamin. Nah, yang berikut itu adalah reaksi alergi. Berbeda dengan efek samping, reaksi alergi ini disebabkan oleh reaksi sistem imun yang tidak tergantung pada dosis. Misalnya adanya ruam atau anafilaksis. Kemudian yang ketiga itu ada reaksi idiosinkrasi atau reaksi aneh yang tidak umum. Ini disebabkan oleh faktor genetik pasien sendiri. Contohnya, anemia hemolitik akibat defisiensi gen APD. Nah, untuk di sini ada klasifikasi dari Rollins Thompson. Jadi ini ada tipe A sampai F. Jadi yang pertama tipe A atau augmented, di mana ini adalah tipe yang terkait dengan dosis dan dapat diprediksi. Contohnya itu adanya pendarahan akibat penggunaan warfarin yang tidak sesuai dengan dosis. Yang kedua itu ada tipe B atau bizarre. Nah, untuk tipe B ini tidak terkait dosis dan tidak dapat diprediksi. Contohnya itu alergi pada obat, contohnya penisilin. Nah, tipe C atau kronik ini akibat penggunaan jangka panjang, contohnya sindrom Cushing akibat penggunaan steroid jangka panjang. Kemudian yang tipe D atau delay, di mana efeknya itu muncul lama setelah penggunaan obat tertentu, contohnya teratogenik atau karsinogenik. Kemudian ada tipe E atau end of use, di mana ini muncul saat obat itu dihentikan secara tiba-tiba, contohnya itu withdrawal syndrome. Kemudian tipe F atau failure itu adalah kegagalan terapi, contohnya resistensi antibiotik. Nah, kita masuk pada algoritma Naranjo. Jadi algoritma Naranjo itu adalah kuesioner berisi 10 pertanyaan, di mana ini digunakan untuk menghubungkan sebab akibat antara pemberian obat dengan efek samping yang merugikan. Nah, di sini ada 10 pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah ada laporan sebelumnya mengenai reaksi ini? Yang kedua itu, apakah reaksi yang muncul setelah obat diberikan? Yang ketiga, apakah reaksinya membaik saat obat dihentikan atau de-challenge? Yang keempat itu, apakah reaksi muncul kembali saat obat diberikan lagi atau re-challenge? Yang kelima, apakah ada penyebab alternatif lain atau ada penyakit lain penyerta? Yang keenam itu, apakah reaksi muncul saat diberikan placebo? Yang ketujuh itu, apakah obat terdeteksi dalam darah dalam kadar toksik? Yang kedelapan, apakah reaksi lebih parah saat dosis ditingkatkan? Yang kesembilan, apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa pada penggunaan obat yang sama atau mirip? Yang ke-10, apakah efek samping dikonfirmasi dengan bukti objektif? Nah, dari 10 pertanyaan tersebut akan dilakukan interpretasi skornya. Nah, jika dari 10 pertanyaan tersebut, jika sama pertanyaannya itu ada jawabannya atau jawabannya iya, jawaban iya, maka itu terdefinisi pasti. Nah, jika cuma 5 sampai 6 pertanyaan, maka itu besar kemungkinan. Yang 1 sampai 4 itu mungkin, dan jika 0 itu artinya ragu-ragu. Kemudian kita masuk pada identifikasi Harris Group, di mana di sini dibagi menjadi 4 kategori utama, di mana ini adalah monitoring ekstra ketat yang diperlukan pada populasi atau pasien dengan farmakognitifnya yang tidak stabil. Yang pertama itu ada dari golongan geriatri atau kita kenal lansia, di mana biasanya pada lansia itu adanya penurunan fungsi ginjal atau hati, dan polifarmasi atau penggunaan obat yang baik itu adanya resiko interaksi obat yang tinggi. Nah, kedua itu ada pediatri atau untuk anak, biasanya apalagi anak yang masih kecil, itu organnya itu belum matang sempurna, terutama sistem enzim hatinya. Yang ketiga itu ada ibu hamil dan juga ibu menyusui, di mana pada ibu hamil dan ibu menyusui itu risiko teratogenik pada janin dan ekstraksi obat melalui ASI itu tinggi. Yang berikut itu ada pasien dengan gangguan organ, contohnya itu pasien dengan gagal ginjal atau gagal hati memerlukan penyesuaian dosis karena akumulasi obat itu bisa menjadi toksik. Nah, yang berikut ini adalah contoh formulir pelaporan kuning atau formulir yang berisi efek samping obat. Nah, jadi di sini ada formulirnya. Jadi untuk langkah pengisiannya itu pertama itu mengenai identitas pasien atau data-data pasien sendiri.
Jadi itu bisa diisi inisial atau nama dari pasien, misalnya bisa singkatan, bisa disertakan umur, suku, dan juga berat badan, juga pekerjaan, juga kondisi pasien seperti sedang hamil atau tidak, kemudian juga jenis kelamin, dan disertakan juga dengan penyakit utama dari pasien. Kemudian ada penyakit, ada kondisi lain juga bisa disertakan. Kemudian ada juga pada formulir itu ada kesudahan dari penyakit utamanya. Nah, kemudian kita masuk kepada detail efek samping obatnya di setelah tabel data pasien yang di atas. Tabel yang kedua berupa efek samping obat itu bisa diisi deskripsi reaksi efek samping yang terjadi, bisa diisi keluhannya, kemudian apakah ada masalah pada mutu atau kualitas produk obat, kemudian bisa diisi tanggal mulainya reaksi tersebut, kemudian durasi kejadiannya, kemudian ada bisa diisi juga dengan riwayat ESO atau efek samping obat yang terjadi, kemudian yang berikut itu adalah kesudahan ESO-nya atau efek samping obatnya, apakah pasien itu sembuh dengan gejala sisa, belum sembuh, meninggal, ataupun tidak ada. Kemudian berikutnya itu bisa diisi data obat yang menyebabkan efek samping tersebut. Itu dapat meliputi dari nama obat, itu nama dagang atau generiknya, ada bentuk sediaan, dosis, pita pemberian, nomor batch jika ada, dan bisa disertakan dengan pemberiannya, contohnya cara, dosis atau waktu, tanggal mulainya, tanggal akhirnya, dan juga indikasi penggunaannya. Kemudian setelah itu akan diisi bagian paling bawah itu adalah keterangan pelapor, itu misalnya identitas dari tenaga kesehatan yang mengisi formulir kuning atau formulir pelaporan efek samping obat. Kemudian terakhir itu mengenai strategi mitigasi, di mana ini adalah langkah klinis yang dilakukan segera setelah efek samping obat itu teridentifikasi. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu ada penggantian obat atau discontinuation, di mana ini dilakukan jika ESO itu bersifat tipe B, alergi, atau tipe A yang membahayakan nyawa. Jadi jika bersifat alergi atau membahayakan nyawa maka dihentikan. Yang kedua itu ada penurunan dosis atau dose reduction jika efek samping terkait dosis, atau tipe A-nya itu jika efek samping terkait dosis atau tipe A dan juga obatnya itu sangat dibutuhkan atau obat dengan indeks terapi yang sangat sempit sehingga diperlukan penurunan dosis. Yang ketiga itu terapi suportif, di mana diberikan pemberian antidotum atau obat lain untuk mengatasi gejala ESO tersebut. Contohnya itu penggunaan antihistamin untuk ruam. Kemudian untuk substitusi obat mengganti obat dengan obat golongan A, obat golongan lain yang memiliki profil keamanannya itu lebih baik bagi pasien. Jadi penjelasan saya mengenai efek samping obat. Sekian dan terima kasih.